Baik, terima kasih pada Ibu Opusungu. Pada saat ini kita akan melakukan supervisi. Namun sebelum kita melakukan supervisi, kita lakukan tahap yang pertama, pra-observasi supervisinya, Bu ya. Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat. Sehat, baik. Nah, Ibu, ini kan Ibu belajar mengajar IPA, ya. Nah, ini kita akan mencoba mensupervisi Ibu, tapi kita lakukan dengan pendekatan coaching, ya Bu ya. Jadi apa tujuan besar kita di sini? Tujuan besar supervisi adalah bagaimana menggali potensi Ibu, ya, bagaimana menggali potensi Ibu, karena kita percaya Ibu mempunyai potensi yang besar terkait proses pembelajaran tersebut. Nah, mungkin Ibu untuk di supervisinya ini di kelas berapa nanti Ibu? Nanti rencananya kelas 7, Pak. Di kelas 7 ya. Baik, di kelas 7. Kalau boleh tahu materinya terkait apa ini nanti? Materinya terkait zat dan wujud nanti. Zat dan wujud ya. Oke. Apa kira-kira Bu tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti atau yang Ibu sasar pada pertemuan pada saat supervisi nanti? Jadi nanti ada beberapa tujuan pembelajarannya. Yang pertama nanti mungkin dia Pak, anak-anak ini tahu apa itu pengertian daripada zat, karakteristiknya juga nanti di situ. Kemudian yang kedua, dia tahu pembagian zat itu. Kemudian dia tahu contoh-contohnya juga. Jadi nanti ketika dia di lingkungannya melihat suatu benda, langsung bisa dia kelompokkan ke dalam zat apa itu. Baik, tujuannya ada 3 tujuan ya. Oke, nah. Baik Bu, untuk apa kira-kira nanti yang mau saya lihat di sini pengembangan yang hendak dicapai yang dimana nih? Apakah Ibu masukkan pembelajaran atau strategi diferensiasi atau yang lain gimana? Rencana saya memang ya Pak, pembelajaran berdiferensiasi karena mungkin setelah beberapa bulan berjalan yang kelas 7 ini saya lihat anak-anak ini punya ketertarikan yang berbeda terhadap metode pembelajaran itu. Ada yang suka mendengar, ada yang suka membaca, dan ada juga langsung ke alamnya langsung kira-kira gitu ya Pak. Jadi nanti saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, coba menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin ini nanti yang kita lihat dulu ya Bu, yang kita lihat sama-sama terkait strategi pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, kemudian waktu tujuan tadi di les keberapa ini nanti rencana Bu? Nanti di les 2 dan 3 Pak. Les 2 dan 3 di kelas 7 ya Bu? Kelas 7 ya. Kelas 7. Oke, baik, itu saja mungkin Bu. Jadi mohon dipersiapkan apa yang diperlukan pada supervisi nanti. Harapannya tetap semangat, semoga nanti Ibu bisa menunjukkan strategi kemudian pengembangan yang hendak dicapai. Untuk perangkatnya sudah disiapkan ya Bu? Sudah Pak. Oke, baik, terima kasih. Sampai jumpa nanti kita di supervisi Bu. Ini nanti di selanjutnya Ibu kasih 2 biar bisa bagi 2. Ada link video di sini. Dari sini nanti kamu jawab yang ini. Oke? Silakan ambil dari untuk yang kinestetik dari komposisinya. Ya, sudah? Cari komposisinya yang mana merupakan zat aditif. Kalau kamu tidak kenal apa itu, kamu cari. Oke ya? Coba. Kelompok ini juga Ibu kasih ada bahan-bahan di sini. Sudah? Diperhatikan. Ini juga diperhatikan dulu LKPD-nya. Coba masing-masing buka dulu LKPD. LKPD nomor 1. Tugasnya di situ ngapain? Harus mengerti apa yang ditanyakan ya. Jangan bingung-bingung di situ. Sudah? Jadi nanti perhatikan di tabelnya di situ. Zat aditif itu ada berapa bagi? Berapa Teresia?
malam kalian mencari kalian memberi pengumuman orang itu adalah iya bagi tugas misal masuk jadi analitik. Oke, itu nanti pertanyaan-pertanyaan itu pasti akan terjawab ketika kita kalau kamu baca ini kamu pasti bisa jawab pertanyaan. Baik, terima kasih Bu Opus Sungguh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Pak, luar biasa. Ya, baik. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita lakukan observasi di kelas Ibu kelas 7 pada hari-hari yang sudah lewat? Sejauh ini Pak, saya merasa agak puas Pak. Karena saya melihat reaksi anak-anak itu sepertinya banyak senyumnya Pak, kira-kira seperti itu, tidak membosankan mereka merasakannya. Oke, berarti Ibu melihat anak-anak itu bahagia, senang dengan proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Iya. Nah, baik. Nah, tujuan kita pada sesi ini Ibu, kita mau menggali ya apa yang sudah baik yang sudah Ibu lakukan di kegiatan pada saat Ibu mengajar tersebut ya. Itu tujuan kita pada sesi kali ini. Nah, kemudian Ibu mungkin nanti juga kita tahu mengidentifikasi ya apa kekuatan yang sudah kita dapatkan atau apa potensi-potensi yang sudah Ibu lakukan pada saat mengajar tersebut. Nah, kalau menurut Ibu apa kekuatan yang Ibu lakukan atau apa nilai lebih yang Ibu lakukan sehingga tujuan pembelajaran pada saat di kelas Ibu itu bisa tercapai? Menurut saya kan Pak, nilai lebihnya mungkin saya lebih banyak lagi waktunya mempersiapkan materi itu Pak. Kan ada dibagi 3 dia kan Pak. Ada yang gemar yang membaca, ada yang gemar mendengar, dan ada juga yang gemar berpraktek. Jadi saya menyiapkan itu mungkin agak butuh waktu yang lebih banyak, kira-kira gitu dia Pak. Jadi harus butuh keseriusan lagi mempersiapkan materinya, kira-kira. Berarti persiapan ya Bu, persiapan Iya, mungkin yang Ibu lakukan. Nah, kalau menurut Ibu berhasil nggak proses pembelajaran yang Ibu lakukan pada saat mengajar ketika kita melakukan observasi dulu? Menurut saya Pak, berhasil kalau menurut saya Pak, karena saya bandingkan dengan pembelajaran saya sebelum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini dan setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, beda dia suasananya Pak. Jadi lebih enak, lebih nyambung ke anak-anak, lebih sesuai dengan keinginan anak-anak, kira-kira gitu dia Pak. Oke, baik, luar biasa memang ya, kita sudah sama-sama mengamati terkait apa yang sudah Ibu lakukan dan berdasarkan pengamatan kita bahwa anak-anak tertarik ya, anak-anak Iya, tertarik Pak, dan terlibat aktif ya, itu yang mungkin yang kita lihat. Kemudian Ibu sudah mengurangi peran Ibu sebagai bukan satu-satunya lagi Ibu menjadi sumber materi, tetapi Ibu sudah fasilitator di sana. Nah, hal-hal ini mungkin yang akan sering nanti Ibu latih supaya tetap berhasil ya, karena memang kita lihat cukup berhasil yang Ibu lakukan terkait strategi diferensiasi itu ya. Oke, jadi itu mungkin yang boleh dikembangkan lagi. Nah, kemudian terkait area pengembangan di strategi diferensiasi ini, Ibu tadi mengatakan cukup berhasil ya Bu, cukup berhasil. Nah, apa indikatornya kira-kira Bu? Kenapa Ibu mengatakan strategi diferensiasi ini tadi bisa Ibu katakan berhasil di kelas Ibu? Tadi kan Pak, saya kan banyak mengajukan pertanyaan, jadi mereka bisa menjawabnya. Kemudian tadi saya ada bagi juga LKPD-nya, mereka bisa menjawabnya tanpa saya tidak terlibat banyak. Kadang hanya mereka sekedar bertanya saja. Nah, kira-kira. Jadi dan tadi pun saya berikan mereka ada soal-soal di akhir, mereka juga bisa menjawabnya Pak. Oke, baik. Oke, itu ya. Nah, mungkin Bu, kalau dikasih kesempatan sama Ibu berefleksi ya dari proses pembelajaran Ibu yang lakukan, boleh sedikit refleksi dari Ibu disampaikan mungkin biar kita dengar sama-sama.
refleksinya kira-kira gini ya Pak. Pembelajaran berdiferensiasi ini menurut saya pribadi dulu ya Pak, sangat perlu diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Bukan hanya untuk pembelajaran saya aja. Pembelajaran manapun saya rasa ini cocok Pak. Kemudian yang kedua adalah saya akan lebih serius lagi mempersiapkan materi-materi selanjutnya. Jangan hanya materi ini saja. Untuk materi selanjutnya pun saya akan berusaha menerapkan pembelajaran ini. Gitu, Pak. Oke, berarti itu refleksi dari Ibu akan untuk selanjutnya nanti akan tetap diterapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Betul. Karena memang Ibu rasa juga sangat berdampak ya terhadap anak-anak murid tersebut. Nah, baik Bu, untuk rencana selanjutnya apa mungkin kira-kira yang bisa Ibu sampaikan, rencana tindak lanjut terkait observasi kita yang telah kita lakukan? Rencana tindak lanjutnya mungkin Pak, saya akan lebih merangsang lagi anak-anak ini supaya lebih terlibat aktif. Karena ada juga beberapa siswa mungkin belum terbiasa dengan pembelajaran ini, jadi mungkin dia agak terkejut. Jadi tindak lanjutnya adalah terus memberikan pembelajaran ini sehingga anak-anak familiar dia dengan metode ini. Nah, jadi di pembelajaran selanjutnya pun akan tetap saya terapkan. Pembelajaran selanjutnya. Oke, baik. Untuk selanjutnya Bu, apa kira-kira yang mau perbaikan diri dari Ibu yang ingin Ibu lakukan supaya Ibu mungkin lebih baik lagi? Apa kira-kira yang ingin Ibu lakukan Bu? Kalau perbaikan dari saya mungkin Pak, saya akan mengurangi porsi saya dalam pembelajaran tersebut. Jadi nanti saya akan lebih membiarkan siswa yang menemukan sendiri. Karena tadi itu mungkin awal-awal ya Pak, saya masih agak-agak banyak terlibat karena masih memperkenalkan itu tadi. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengurangi porsi saya terlibat lebih banyak. Saya akan mengusahakan anak-anak itu yang terlibat di pembelajaran itu. Oke, tadi Bu mengatakan akan mengurangi proporsi Ibu supaya anak itu yang banyak terlibat. Nah, seperti apa kira-kira usaha yang bisa Ibu lakukan supaya anak-anak itu banyak terlibat? Apa mungkin kegiatannya yang Ibu lakukan? Mungkin kegiatannya nanti kira-kira saya akan lebih mempersiapkan bahan belajar yang lebih lengkap lagi Pak. Catatan rangkuman-rangkumannya nanti akan saya kasih lebih banyak lagi, dan saya akan memperkaya lagi soal-soal yang akan saya berikan kepada mereka dalam bentuk LKPD maupun soal latihan, kira-kira seperti itu. Oke, berarti lebih banyak lagi yang Ibu persiapkan ya. Nah, oke, baik, terima kasih Bu. Kami pikir untuk sesi ini sudah cukup pasca observasinya. Tetap dilanjutkan Bu kegiatan atau strategi pembelajaran berdiferensiasinya, karena Ibu juga tadi menganggap itu cukup berhasil ya. Oke, itu saja mungkin Bu. Terima kasih untuk waktunya. Selamat melanjutkan aktivitasnya Bu. Oke, terima kasih. Sama.